Bapak ketika ada masalah, perbaiki sholat. Bapak mau jadi Kapolres, mau jadi Danton, mau jadi Kapolda, tidak usah cari muka sama pimpinanmu. Capek cari muka sama manusia. Siap. Tidak laku, men. Cari muka kepada Allah. Kerja saja tugasnya seperti profesional. Kata Pak Jenderal tadi, lakukan yang profesional. Meningkatkan sumber daya polisi, kirim pendidikan, jaga akhlak, perbaiki attitude. Insya Allah Bapak lakukan itu, Allah yang ngurus pangkat jabatannya Bapak. Kalau Bapak cari muka sama pimpinan, ganti, cari muka lagi yang baru, ganti lagi, cari muka lagi. Lebih baik Bapak perbaiki kerja sebagai polisi, tegakkan aturan dengan kepolisian, jaga harkat dan martabat institusi kita, biar Allah yang jaga kita punya. Sholat Pak. Saya kasih contoh Pak, kalau Bapak dipanggil sama jenderal, ada kan ajudannya jenderal kan? Coba lihat kalau ke jenderal panggil, Pak Dan, komandan panggil, ajudan, itu ajudan biar lagi tidur langsung lompat, siap komandan. Ada kuaci di mulutnya, siap. Kalau perlu dia telan itu kuaci di mulutnya. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak. Diinjak lehermu bos. Ada bisa. Padahal ini jenderal ada pensiunnya, jenderal ada mutasinya, tapi kenapa kita terlalu takut? Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, apa kita jawab? Tunggu. Ya sudahlah, kok kata Allah ya sudah, urus sudah itu. Maka jangan heran 20 tahun Bapak jadi polisi tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Bapak nganggap enteng sama yang punya dunia. Saya sholat Ustaz, betul Bapak sholat tapi main-main. Allah karena budu iya karena istan ihdinas. Siapa yang kau sholat begitu? Allah. Atau ada ibu-ibu yang tanya saya, Ustaz, boleh ke itu sholat tidak pakai BH? Kenapa? Panas di kompleks Ustaz, tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Boleh, tapi tidak beradab namanya. Ibu ketemu sama jenderal tidak pakai BH, boleh enggak? Iya jenderal. Maka jangan heran Bapak bertahun-tahun sholat tidak bisa baik hidupnya. Kenapa? Bapak sholat semau-maunya. Sholat yang dicari duit. Allahu Akbar. Rakaat kedua, tadi 100.000 duit saya, beli nasi bungkus 50.000, voucher 30.000, mana yang 20.000? Allah, mana yang simpan? Allah bagi assalam. Oh, di bawah sadel. Bapak selama sholat cari duit, ya. Maka begitu ada masalah Pak, perbaiki sholat. Di komplek kita ini, tiba waktu azan Bapak tidak latihan dan tidak sibuk, datang ke masjid. Sudah sampai ke masjid, yang dari sana, yang dari pintu sana menghadap kemana? Menghadap kemana? Kemana? Barat. Mau orang Sulawesi, mau orang Jawa, orang Papua, orang Medan, datang ke masjid, menghadapnya sama ke barat. Tidak mengatakan orang Sulawesi Selatan dia menghadap ke selatan, dia orang Jawa Barat dia menghadap ke barat. Tidak. Nah, itulah makna pentingnya amanah dari jenderal kita tadi. Kita ini satu kesatuan. Tidak boleh ada berkata polisi Bugis, tidak boleh berkata polisi Jawa, polisi Papua. Tidak. Anda kalian adalah polisi Republik Indonesia. Coba lihat kalau Bapak sholat, boleh enggak pakai bahasa masing-masing? Boleh? Enggak boleh.
Jauh Pak. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab. Allahu Akbar. Makmum brimob dari Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Sudah. Ribut kan? Orang langsung. Datang lagi orang Padang. Dia takbir. Allah nan gadang. Lah, kita balik lagi. Padang. Mana datang lagi jamaah yang Allah ganal bujur. Kutai. Terakhir anak gaul dari Betawi. Allah gede banget gitu loh. Kacau kan? Begitu juga di polisi. Kalau rakyat Indonesia saja selalu disampaikan jangan berpecah belah, jangan bertengkar, kalian satu rakyat Indonesia. Apalagi polisi harus lebih bersatu. Jangan rakyat kita bersatu, polisi berpecah belah. Oh kami brimob, oh kami Kopassus Densus, oh kami Kegana. Enggak, kalian adalah polisi rakyat Indonesia. Bagaimana agar muncul persaudaraan? Kata Nabi, umatku itu, polisi itu kalau diaplikasikan dalam polisi itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu kalian jadi brimob, begitu kalian jadi polisi. Coba ada anak muda lagi jalan malam-malam, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, semua ikut merasakan. Pertama yang bereaksi mulut, yang kedua bereaksi apa? Mulut meniup, tangan mengusap, mata mencari mana yang luka. Padahal kaki bermasalah. Tidak ada orang berangkat malam-malam tahan tuh kakinya, rasa kau, jalan lagi, jalan kau lagi, jalan lagi. Begitu mestinya menjadi polisi. Beda kesatuan tapi satu tugas, mengangkat citra dan martabat polisi Republik Indonesia. Ya, bersaudara. Tadi sama Pak Wadan, Jenderal saya bilang, beliau ini kan gersang. Lalu beliau katakan, betul gersang, tapi kami banyak teman. Kalau kalian mau kaya, perbanyak teman. Saya juga begitu Pak. Saya ini tidak banyak duit, tapi banyak temanku. Temanku banyak duitnya. Apa? Ada Pak Kapolri, ada polisi macam-macam. Dia bilang, Pak Kapolri bawa ini kartu nama aku Ustaz, simpan depannya, langsung dia hormat sama Ustaz. Aman Jenderal. Makin banyak teman, makin gampang urusan selesai. Saya Pak, saya tidak banyak duit, tapi banyak teman saya. Di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Di mana-mana saya gratis. Makanya istri saya senang betul kalau saya ke pasar. Baru saya turun dari mobil, ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Aman dan terkendali. Sahabat, ambil sayur, ada isi ikan. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz. Tidak enak. Berapa? Tidak usah. Padahal dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Ayo Pak. Dua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya pergi perpanjangan SIM di Polres. Baru saya turun dari mobil, keluar Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Siap Komandan. Ada apa ini Ustaz? Perpanjangan SIM. Panggil Kasat Lantas. Bantu ya, selesaikan cepat. Jangan kau minta uangnya Ustaz. Dosa uang Ustaz kau makan. Ayo Pak, banyak teman, gampang selesai masalah. Maka saudaraku polisi brimob, jangan cari musuh. Kalau pribadi kalian yang dihina, selama kalian tidak terancam jiwamu, pasrahkan dirimu sebagai aparat kepolisian, insya Allah kesabaranmu menjadi amal di sisi Allah. Kecuali jiwamu sudah terancam, maka silahkan lakukan apa yang diajarkan oleh protap organisasi kalian. Bisa? Berikutnya,
cintai keluarga. Ini pesannya Pak Kapolri. Sederhana dalam hidup. Syukuri diri sebagai anggota polisi. Ini perlu saya ulang lagi. Bapak-bapak ini harus bersyukur sebagai orang polisi, anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kenapa bisa, Ustaz? Nah, saya kasih contoh. Bapak-bapak, halo Pak polisi, boleh enggak pakai songkok begini? Boleh. Boleh, malah dicintai rakyat kalau Bapak polisi jalan pakai songkok. Boleh Bapak pakai gamis seperti ini? Boleh. Boleh pakai serban? Boleh. Tapi boleh enggak Das Atlatif pakai bajunya komandan? Pak Jenderal, ditangkap saya Pak, polisi gadungan. Maka syukuri bajunya Bapak. Ini tidak semua orang bisa pakai bajunya Bapak coklat itu. Maka syukuri dengan cara apa? Angkat harkat dan martabatnya, tingkatkan profesionalisme, tingkatkan ilmu kalian, lalu jaga institusi. Kalau pribadi dihina, selama itu tidak menyentuh keselamatan jiwa kita, sabar saja. Insya Allah kesabaran itu, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan yang ketiga pesan Pak Jenderal, Pak Kapolri, apa pesan beliau? Berbuat baiklah kepada keluarga yang setiap hari mendoakan. Ini istri-istri kita. Bapak-bapak, istri, dia tinggalkan kampung halamannya di Jawa. Dia tinggalkan kampung halamannya di Sulawesi. Ikut ke suaminya sebagai polisi. Lalu kenapa ketika ikut kita sengsarakan, kita tipu, alasan rapat, ternyata pergi merapat. Teman selingkuhnya ditulis namanya di handphone komandan. Nah ini juga kalau ibu-ibu suka periksa HP. Makanya ibu jangan suka periksa HP-nya suami. Bagaimana kita tidak bohong? Setiap kita pulang kau periksa semua. Ada ibu-ibu tanya saya di Makassar, Ustadz, bagaimana supaya suami sehat jantungnya tidak serangan jantung? Apa doanya? Saya bilang, tidak usah kau baca doa. Bagaimana caranya, Ustadz? Jangan lagi periksa suamimu punya HP. Semakin sering kau periksa, makin tekanan jantung dia. Apalagi kalau dia lupa pasang passwordnya. Sampai ada kemarin di warung kopi curhat sama saya, Ustadz. Ternyata itu handphone berpengaruh terhadap tingkat kehusuan salat. Gimana caranya? Saya lagi takbir, Ustadz, baru takbir pertama, rakaat pertama, Allahu Akbar, bunyi handphone saya. Dan itu ada istriku di samping, Ustadz. Baru rakaat pertama, masih 3 rakaat ini, Ustadz. Mati didapat, diangkat istriku, mati, tidak bisa husu. Istrinya langsung ngomong dari samping, ya sudah lanjutkan saja, husu saja, saya tidak angkat ini HP-mu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Hiduplah sederhana, bersabar, kemudian dekati Allah dengan meningkatkan kualitas sholat.